Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah klik video ini. Oke, jadi di sini aku mengajak kalian semua bahas kisah pilu yang nimpa seorang gadis yang bernama Zahra Khairina yang berasal dari Malaysia. Yang semuanya ini dikabarkan adanya kasus bully yang mengakibatkan Zahra ini jadi kehilangan nyawa dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Nah, makanya nih ya, kasus kayak gini harus banget aku bahas di sini supaya kedepannya kasus kayak gini bisa kita jadikan pembelajaran. Nah, di sini aku dapat beritanya ini dari beberapa media publik yang aku baca, terus aku rangkum dan aku buat sebagai alur cerita. Oke lah, gimana cerita dan kasusnya? Langsung aja aku bahas sebisa dan sedetail yang aku tahu. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, kalian bisa siapkan minuman dan makanan favorit kalian. Siapkan juga posisi terpilih menurut kalian gimana. Jadi kalau semuanya udah siap, langsung kita bahas. Zahra Khairina Mahathir, gadis cantik yang berusia 13 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Zahra ini dilaporkan jatuh dari lantai 3 asrama di sekolahnya. Sampai saat aku buat video ini ya, terkait penyebab pastinya Zahra ini terjatuh, belum diketahui penyebab pastinya. Kenapa kok Zahra ini bisa terjatuh dari lantai 3 sekolahnya? Diketahui ya, Zahra ini bersekolah di SMKA, yaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama yang berada di Papar Sabah, Malaysia. Zahra ini dilaporkan jatuh dari lantai 3 asrama di sekolahnya. Sampai aku buat video ini ya, terkait penyebab pastinya Zahra ini terjatuh, belum diketahui penyebab pastinya. Kenapa kok Zahra ini bisa terjatuh dari lantai 3 sekolahnya? Nah, di sini banyak yang menduga atau kuat dugaan kalau Zahra ini jadi korban perundungan yang dilakuin sama seniornya di sekolahnya. Nah, terus ya, sampai saat ini kasus Zahra ini masih jadi trending topik di Malaysia dan tagar Justice for Zahra ini masih bergema di media sosial. Saking viralnya berita tentang Zahra ini, bahkan beberapa hari lalu banyak orang turun ke jalan buat melakukan aksi solidaritas dan mendesak pemerintahan Malaysia buat mengusut tuntas kasus Zahra ini secara terbuka dan juga transparan. Karena diduga para pelaku perundungan ini berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh di Malaysia. Jadi soal sekolah Zahra ini konsepnya itu kayak boarding school. Kalau di Indonesia itu sama aja kayak pesantren. Yang pasti ya, kalau pesantren itu ada semacam asramanya. Nah, Zahra ini kebetulan tinggal di asrama pesantren khusus untuk putri. Zahra ini dilaporkan terjatuh dari lantai 3 asrama sekolahnya. Diketahui juga kalau Zahra ini terjatuh pas di dekat saluran pembuangan air atau parit di samping asrama sekolahnya. Nah, terus posisi jatuhnya Zahra saat itu posisinya yang udah telentang dan naasnya kelapanya ini terkulai masuk ke dalam saluran pembuangan air. Nah, untuk kaki kanannya itu lurus sedangkan kaki sebelah kirinya itu tertekuk dan mengalami luka robek. Terus saat itu ya, Zahra ini ditemukan sudah dalam keadaan dan kondisi yang cukup memprihatinkan. Dan saat itu juga ya, Zahra ini langsung dilarikan ke rumah sakit Queen Elizabeth I di Kinabalu guna mendapat pertolongan pertama. Zahra saat itu sempat dapat perawatan insentif di rumah sakit. Tapi satu hari setelahnya, tepat di tanggal 17 Juli 2025, Zahra ini menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, wafatnya Zahra ini jadi pukulan berat bagi pihak keluarga Zahra, terutama untuk kedua orang tua Zahra. Terus saat itu juga ya, jenazah dari Zahra ini langsung dimakamkan oleh pihak keluarga tanpa melalui proses autopsi. Nah, dari sinilah pihak keluarga Zahra ini menyesal kenapa pada saat di rumah sakit mereka ini nggak minta autopsi untuk jenazah Zahra. Jadinya di saat itu wafatnya Zahra ini jadi viral dan jadi topik pembicaraan di Malaysia. Pasca wafatnya Zahra ini muncul juga informasi kalau diduga Zahra ini jadi korban perundungan yang dilakuin sama kakak tingkatnya atau seniornya di sana. Nah, masyarakat Malaysia dan juga pihak keluarga dari Zahra ini menduga kalau wafatnya Zahra ini kayak janggal dan juga kayak enggak wajar. Nah, informasi yang banyak beredar di media sosial, Zahra ini merupakan korban perundungan karena emang berdasarkan sumber informasinya, hal ini disampaikan langsung sama ibunda almarhum Zahra, yang emang sedari awal sudah tahu kalau anaknya ini sering jadi korban perundungan yang dilakuin sama para kakak kelasnya. Nah, ibunda dari Zahra ini juga sempat mendatangi asrama sekolahnya Zahra buat kasih peringatan sama teman-teman Zahra kalau mereka jangan lagi suka membuli Zahra. Karena emang di saat itu ya, ibunda Zahra ini nggak suka dan nggak terima kalau anaknya ini jadi korban perundungan sesama teman sekolahnya. Karena emang Zahra ini adalah sosok gadis yang baik, soleh, dan juga rajin ibadah. Zahra pun terkenal di sekolahnya kalau dia ngomong itu sangat santun dan juga terkenal sopan. Dan terlebih Zahra juga sering berbagi dalam hal apapun ke teman-temannya di sana. Nah, di sini ya, kalau aku memposisikan diri jadi ibunda Zahra, pasti sedih dan gak rela banget kalau anak yang kita sayangi jadi korban bully di sekolah kayak gitu.
Nah terus sebenarnya ya Ibunda Zara ini udah punya rencana buat pindahin Zara ke sekolah lain. Tapi di saat itu Zara ini meminta ke ibunya untuk jangan memindahkan sekolahnya. Dan Zara ini bersikukuh masih ingin melanjutkan sekolahnya di sana. Yang padahal Ibunda Zara ini sudah nggak tega kalau anaknya ini jadi korban perundungan sama kakak kelasnya di sana. Terus ya dalam kasus wafatnya Zara ini ada beberapa info yang menyebutkan kalau pelakunya ini ada 3 orang. Yang mana mereka semua adalah kakak kelas Zara yang biasa dipanggil di kesehariannya Kak Oana, yang kedua Kak Dedeng, dan yang ketiga adalah Kak Tomboy. Nah, di sini harus aku garis bawahi dan aku tegaskan kalau di sini aku nggak ngeklaim kalau ketiga orang ini yang bertanggung jawab atas wafatnya Zara. Karena emang ketiga orang ini namanya muncul di publik Malaysia atas wafatnya Zara. Tapi itu hanya sekedar dugaan dan belum pasti. Karena sampai saat ini pihak kepolisian Malaysia belum mendapatkan siapa yang bertanggung jawab atas wafatnya Zara. Nah terus ya, pengungkapan kasus wafatnya Zara ini banyak menemui beberapa kendala. Mengingat di saat kejadian itu nggak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Dan yang kedua, nggak adanya juga bukti rekaman CCTV di tempat kejadian perkara pada saat kejadian. Dan yang ketiga adalah disinyalir terduga pelaku perundungan almarhum Zara ini berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh di sana. Terus pihak dari keluarga Zara meyakini kalau wafatnya Zara ini sangat tidak wajar setelah Ibunda Zara ini mendapati luka lebam di area punggung Zara. Dan Ibunda Zara ini juga menduga kalau luka lebamnya itu didapat Zara sebelum ia terjatuh dari lantai 3 asrama sekolahnya. Nah, sebelum Zara ini wafat, dia ini sempat bercerita ke ibunya tentang gimana kondisi asramanya di sekitar jam 2 sampai jam 3 dini hari yang pada saat itu masih ramai. Masih banyak murid-murid di sana yang pada belum tidur. Di cerita Zara, kalau murid di sana itu masih ada yang nongkrong dan juga masih ada yang menyuci pakaian. Yang padahal ya, seharusnya untuk asrama pelajar harusnya di jam 10 atau jam 11 malam itu murid di sana sudah pada istirahat semua. Tapi kok ini di jam 2 atau jam 3 dini hari murid di sana masih pada belum tidur. Yang anehnya masih ngelakuin aktivitas kayak biasa. Di sini aku pribadi berpikir kemana pengawas asramanya. Dan kenapa juga nggak menegur murid yang masih ngelakuin aktivitas di jam 3 dini hari. Nah, di saat itu pihak dari asrama ini bilang waktu kejadian Zara terjatuh dari lantai 3 asramanya, pihak dari asrama ini ngomong kalau kondisi asramanya itu udah sepi. Dan juga untuk murid yang lain juga udah pada tidur semua. Jadi saat kejadian Zara ini terjatuh nggak ada satupun yang melihat kejadiannya. Nah, keterangan dari pihak asrama ini sebenarnya bertolak belakang sama perkataan Zara. Kalau di jam 2 sampai jam 3 dini hari itu masih banyak murid lain yang masih pada belum tidur. Nah, kalau cerita dari Zara ini benar, pertanyaannya kenapa saat kejadian Zara terjatuh itu nggak ada satupun orang yang melihat kejadiannya. Terus penyebab Zara terjatuh dari lantai 3 asramanya ini sampai saat ini masih tanda tanya. Belum diketahui pasti apa yang buat Zara terjatuh. Apa emang Zara ini sengaja menjatuhkan diri atau emang Zara ini sengaja dijatuhkan. Nah, dari keterangan pihak keluarga Zara, keluarganya ini menilai kalau pihak dari asrama sekolahnya ini nggak kasih informasi yang transparan. Dan juga mereka ini menilai pihak asrama ini terkesan menutup-nutupi kasus wafatnya Zara. Dan bahkan keluarga Zara ini mulai mencium adanya upaya untuk membentuk narasi secara halus yang menggiring opini publik kalau korban ini kemungkinan sengaja melompat dari lantai 3 asramanya. Nah, pihak dari Zara ini lalu menolak keras opini dan narasi itu. Ibunda Zara ini juga nggak percaya kalau Zara ini dengan sengaja melompat dari lantai 3 asramanya. Karena emang ya, mereka meyakini bahwa Zara ini adalah sosok anak yang baik, punya semangat belajar tinggi, dan dikenal sebagai anak yang rajin dalam beribadah. Jadi kayak nggak mungkin kalau Zara ini lompat dengan sengaja dari lantai 3. Nah, dari sini ya cuy, pihak keluarga Zara ini mulai menemui indikasi lain. Pihak keluarga ini menduga kalau pihak asrama ini terkesan sengaja menutup-nutupi kasus ini. Karena pada saat Zara ini mendapat perawatan di rumah sakit dan dalam keadaan koma, di saat itu ada beberapa guru sekolahnya yang datang ke rumah sakit. Saat itu gurunya ini bilang kalau mereka ini nggak tahu apa-apa soal kejadian ini. Mereka ini bilang kalau mereka semua nggak ada di tempat kejadian. Terus ya, para gurunya ini juga nggak ada kasih informasi apa-apa ke ibunya Zara. Karena saat itu gurunya ini mengatakan kalau nggak boleh kasih informasi apapun terkait kasus ini. Karena saat itu emang dikatakan oleh pihak pemerintahan setempat. Nah, nggak lama berselang, Zara ini dinyatakan meninggal dunia. Dan ada juga staf asrama sekolahnya ini mendatangi ibunda Zara. Dan mengatakan kalau ibunya Zara ini nggak usah buat laporan ke polisi.
Karena emang di saat itu pihak asrama ini beralasan kalau mereka udah membuat laporan ke pihak kepolisian. Terus saat itu Ibunda Zara ini mengiyakan terus nggak buat laporan ke pihak kepolisian. Terus Ibunda Zara ini akhirnya buat laporan setelah beberapa hari kemudian, setelah merasa kalau wafatnya Zara ini seperti ada kejanggalan. Nah, ini ada info juga yang berlalu lalang di media sosial kalau para staf dari asrama Zara ini sempat mendatangi pemakaman Zara. Mereka bilang di saat itu agar Ibunda Zara ini jangan memviralkan kasusnya Zara. Terus di saat itu ya, respon dari Ibunda Zara saat itu ini sedikit emosi. Karena emang ya Ibunda Zara ini hanya ingin mencari keadilan atas wafatnya Zara. Bahkan ya pihak asramanya ini juga sempat meminta ke Ibunda Zara agar jenazah Zara ini disolatkan di sekolahnya. Alasannya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan untuk mendiang Zara. Di saat itu Ibunda Zara ini semakin emosi karena emang menurut dia Zara ini wafat di sekolahnya. Justru meminta jenazah Zara disolatkan di sana. Padahal Ibunda Zara ini cuma minta keadilan dan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena menurut Ibunda Zara, pihak dari sekolahnya ini mau menghentikan soal isu kalau Zara ini yang jadi korban perundungan di sekolahnya. Nah, wafatnya Zara ini sampai sekarang belum ada keputusan yang diumumkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Nah, setelah Ibunda Zara ini buat laporan di kantor polisi, dia ini merasa kalau laporannya ini lambat untuk diproses lebih lanjut dan terkesan gak serius dalam menangani kasus anaknya. Ibunda Zara ini juga merasa kalau gak adanya transparansi dari pihak sekolah, kepala sekolah, pemerintahan setempat, bahkan sampai ke pihak kepolisian. Sampai akhirnya pihak keluarga Zara ini bingung sebenarnya siapa yang sedang mereka lindungi dan kenapa juga responnya itu nggak sesuai yang diharapkan pihak keluarga Zara. Nah, dari sinilah muncul sebuah dugaan yang ini masih sebatas dugaan liar yang banyak beredar di media sosial kalau para terduga pelaku perundungan ke Zara ini berasal dari keluarga yang cukup terpandang dan berpengaruh di Malaysia sana. Nah, terus sebelum almarhum Zara ini wafat, ibundanya juga bercerita kalau Zara ini pernah juga jadi korban pelecehan oleh seniornya yang bernama Kak Tomboy. Nah, untuk jenis pelecehannya aku nggak bisa omongin di sini karena menurut aku itu terlalu vulgar. Yang intinya kalau Zara ini pernah dapat tindakan yang nggak lazim dari seniornya yang sesama wanita. Nah, karena banyaknya dugaan tindakan yang menyiksa Zara, akhirnya pihak keluarga ini mengambil langkah lebih lanjut. Di saat itu, makam dari Zara ini kembali digali buat dilakukan otopsi terhadap jenazah Zara. Selain itu ya, karena viralnya berita tentang Zara, akhirnya muncul di sosial media ini tagar Justice for Zara. Yang bahkan banyak ribuan orang di Malaysia turun ke jalan untuk memberikan aksi solidaritas dan mendesak pemerintahan setempat untuk memproses kasus ini secara transparan dan gak ada yang ditutup-tutupi. Nah, soal kasus wafatnya Zara ini jadi bukti kalau adanya kegagalan sistemik dalam dunia pendidikan di Malaysia. Dan juga jadi bukti kegagalan pengawasan sekolah dalam mengatasi kasus perundungan di kalangan pelajar. Nah cuy, itulah kisah Zara, si gadis cantik, baik dan soleha yang harus wafat secara tragis. Dan diduga wafatnya dia ini diakibatkan perundungan yang dilakukan oleh kakak seniornya. Emang buat aku pribadi, bully atau perundungan ini udah semakin mewabah dan juga semakin menjadi-jadi. Karena efek dan dampaknya ke korban itu nggak main-main. Bahkan ada kalanya korban ini mengalami tekanan yang berujung dengan kematian. Pesan aku buat kita semua, stop bully, stop perundungan. Jangan ada lagi kasus-kasus lain kayak Zara. Karena terus terang aku turut sedih kalau bahas kisah kayak gini. Dan juga kita semua doakan semoga almarhum Zara ini bisa diterima semua amal baiknya dan ditempatkan di tempat terindah di sisi Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Nah cuy, itu dia cerita kita hari ini. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, kalian bisa tekan tombol like, komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe, biar aku semakin semangat buat video-video selanjutnya. Oke, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.